Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya rindukan dan kami semua rindu pada kalian santriwan santriwati Islam Bedeng Sekul Man satu Kota Pekalongan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Bapak Ahmad Mudhafir pada pengajian Kitab Riyadhus Shalihin, di mana pengajian Riyadhus Shalihin ini sebelumnya saya tekankan lagi yang mengajar adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Mujahidin SAG, tetapi beliau pada hari ini tidak bisa mengisi karena ada suatu halangan dan ada keperluan yang penting. Maka pengajian kali ini dibadalkan kepada saya dan saya niat untuk belajar bersama kalian juga. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan oleh Ustadz Irham Bapak Mujahidin tentang seorang pemuda, di mana seorang pemuda kemarin adalah pemuda yang sangat luar biasa, di mana pemuda itu diuji dengan berbagai musibah oleh seorang raja, di mana beliau diancam dibunuh tetapi tidak mati. Dia dibawa ke gunung dan dilemparkan, tetapi beliau berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah saya." Maka Allah menyelamatkan beliau. Tetapi dengan kesabaran yang diberikan oleh seorang pemuda tadi, bahwasanya sabar itu tidak mengenal derajat seseorang. Ya. Tidak orang kaya yang mengenal sabar, tidak orang yang bermobil yang keluar sabar, tetapi semua manusia ini itu bisa memiliki sifat sabar dan sabar itu akan memperoleh suatu kebanggaan tersendiri jika kita bersabar dan terus bersabar. Yang bersabar itu adalah sebuah ujian, di mana kita diuji oleh Allah dengan berbagai rintangan yang mungkin bisa membuat kita menyerah, tetapi dengan kesabaran itu kita memperoleh kebahagiaan, lagi lagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sebelum itu kita hadirah dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi, thumma ila hadrati al-imam al-alim al-alamah Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Al-Imam Nawawi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas radhiyallahu kang paling ridho sapa Allahu Allah anu saking sahabat Anas. Qala dawuh sapa qala ngendika sapa Anas, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maro kang liwat an-nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin saking ketemu wong wadon, bi imra'atin saking ketemu wong wadon, tapi nangis sapa imro'ah ingda qabrin ing dalem sandinge ingda qabrin ing dalem sandinge kuburan. Ini bisa jadi dzaraf ya, ingda qabrin. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marang wong wadon mau, ittaqillah wasbiri. Ittaqillah wedhiha sira ing Allah, wasbiri lan sabar sira.
Faqalat mongko ngendika, faqalat mongko ngucap sapa imro'ah ilaika maring jeng Nabi. Ani saking ingsun fa innaka sak temene sira. Lam tusab. Lam iku lam tusab ora ngerteni apa sing tak rasake. Bimusibatin kelawan musibah sing tak bimusibati kelawan musibah ingsun ki maksudnya nanggon imro'ah. Walam ta'rif lan ora ngerti walam ta'rif lan ora weruh sapa imro'ah hu ing jeng Nabi. Faqila mongko den aweh ngerti sapa wong laha marang mar'ah innahu nabiyyu innahu sak temene hu ing wong sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sak temene wong mau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat mongko sowan sapa mar'ah baben nabiyyu baben nabi baben nabi ing lawange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid mongko ora nemu ing mar'ah ingdahu bawabina jadi tasniyah ya. Ingdahu bawabina ing sandinge lawang ingda bawabina ing sandinge lawang sing jaga falam tajid mongko ora nemu mar'ah ingda bawabina ing dalem sandinge lawang mau wong kang sing jaga. Maksudnya lawang mau dijaga kok. Faqalat mongko matur sapa mar'ah lam a'rifka ya Rasulullah ka ing Rasulullah ya. Lam a'rifka lamun ora ngertos kula ing panjenengan ka ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa jeneng Nabi innamas sabri ingdas sodamatil ula. Innamas sabri innama sabri ing atase sak temene sabar indas sodamati iku indas sodamati ing tetep ing dalem sanding gan kawitan indas sodamati iku tetep ing dalem sanding sodamati kang innama ing atase sak temene sabar iku ing das sodamatil ula ing dalem ganjaran kang gedhe as-sodamatil ula panubruk kang kawitan.
Wa fi riwayatin lan ing dalem swijining riwayat lil muslimin kedua Imam Muslim tabki nangis sapa imro'ah ala sobi ing atase bocah cilik laha kedua mar'ah. Dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah itu berjalan dan ketika berjalan beliau melihat dan beliau melewati seorang perempuan yang menangis di samping kuburan. Di samping kuburan. Dan Rasulullah saat itu langsung bersabda kepada perempuan tadi, ittaqillah wasbiri. Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Tetapi tidak disangka-sangka seorang perempuan tadi mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang seolah-olah itu mencela Rasulullah SAW. Katanya apa? Faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab. Engkau tidak tahu yang engkau rasakan, wahai Tuhan. Ya. Engkau tidak tahu apa yang saya rasakan dan apa musibah yang saya alami pada saat ini, wahai Tuhan. Nah, walam ta'rif faqilalaha. Tetapi pada saat itu wanita ini memang tidak tahu siapa yang memberikan ucapan yang sangat mulia tadi. Saat itu ada seorang sahabat mengucapkan kepada wanita tadi, ketahuilah wahai ibu, atau seorang, ada yang mengatakan di syarahnya itu adalah seorang ibu, bahwasanya yang mengucapkan ittaqillah wasbiri ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika wanita ini mengetahui yang mengatakan itu adalah Rasulullah, maka wanita ini langsung sowan kepada Rasulullah, pergi ke rumah Rasulullah SAW. Ketika di depan rumah dari Rasulullah, di depan pintu, wanita ini merasakan ada yang menjaga pintu tersebut. Tetapi pada saat beliau sampai di depan rumah dan sampai di depan pintu dan pintu itu terbuka, beliau tidak merasakan, tidak melihat siapapun yang menjaga pintu Rasulullah. Setelah itu saat beliau berhadapan dengan Rasulullah, lam a'rifka ya Rasulullah, saya tidak mengetahui bahwasanya engkau yang mengatakan bahwasanya saya harus bertakwa dan saya harus bersabar ya Rasulullah. Maafkan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, sabar yang besar pahalanya adalah sabar di mana seseorang itu harus bersabar tidak pada saat musibah yang pertama dijalaninya, tetapi sabar yang kedua, sabar saat musibah itu datang bertubi-tubi, maka kamu harus bersabar. Dan selamanya kamu harus bersabar. Jika Allah masih memberikan cobaan kepadamu, maka Allah itu melihat apa yang ada pada dirimu itu patut untuk diberikan musibah. Dan kamu yakin, dan Allah yakin. Di hadis yang lain dikatakan, ada suatu riwayat bahwasanya seseorang itu diberikan musibah, maka seseorang itu juga pasti akan mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan jalan di mana dia selalu sabar dan dia selalu ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberhasilan dalam kesabaran yang dia lalui saat dia hidup di dunia ini. Maka patutlah kita untuk selalu bersabar. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan aku. Dan Allah juga berkata, Allah itu berfirman, ana inda anduni abdi. Aku, kata Allah, aku ini prasangkanya seperti prasangka hambaku kepadaku. Jika hamba ini berprasangka pada Allah baik, maka insya Allah Allah akan berprasangka padamu juga dalam kebaikan. Nah, dari kisah dari sahabat Anas ini diriwayatkan dari
dari Imam Muslim dikatakan bahwasanya di syarahnya kitab Imam Muslim dikatakan bahwasanya ketika perempuan ini menangis, dia menangisi kuburan dari seorang anaknya tadi, seseorang anaknya meninggal dan wanita ini frustasi, tidak bisa menerima, dan saat ketika Rasulullah itu melewatinya, beliau seorang perempuan tadi tidak sopan kepada Rasulullah, karena kita tidak bisa memungkiri kalau seorang wanita ini kadang-kadang perilakunya sempat berubah-ubah. Maka pada seorang wanita maka harus bersabar, karena cobaan paling berat yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah kepada seorang wanita. Kata Allah juga, di neraka nanti orang-orang yang paling banyak di dalam nerakaku adalah seorang wanita, karena mereka tidak bisa menjaga perilakunya, karena tidak bisa menjaga sopan santunnya, karena tidak bisa menjaga apa yang sudah saya amanahkan kepada kalian, di mana wanita ini adalah mempunyai semua yang ada pada wanita adalah Allah. Banyak sekarang wanita-wanita yang sudah tidak takut, malah memamerkan lekuk-lekuk tubuhnya. Maka jadi wanita harus solihah. Solehahnya bagaimana sebagai seorang murid? Ya sabar saat menghadapi guru yang galak, sabar saat guru memberikan pelajaran, saat memberikan tugas yang banyak, sabar saat tidak memperoleh uang saku dari orang tua, sabar saat berada di pondok atau di asrama, sabar, pokoknya sabar terus dalam kehidupan ini. Insya Allah itu akan menjadikan sebuah kesuksesan dan menjadikan keberhasilan fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, selanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-8. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Anna Rasulullah sa'tamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi yaqulu aweh pituduh sapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya maknani dawuh nanti derajatnya ndak bagus, jadi saya aweh pituduh. Nah, ma kang ono ma utawi ono li abdil mukmini kedue kawula ingsun al mukmini kang iman ing dalam sandinge ingsun jazaon utawi pembalasan. Faqabatu nalikane mundhut sapa Allah ing ahline ingsun idza qabattu tatkalane mundhut ingsun ing Allah sofiyahu ing kekasihe ingsun, ya kekasihmu, kekasih seseorang min ahli dunya tetep saking perkara ahli dunya summah tasabahu mongko nuli amreh ganjaran sapa abdi hu ing sofi ilal jannati angin kedue swarga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika beliau bersama dengan Rasulullah di suatu majelis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang Barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian itu diberikan kepada seorang abdi, seseorang abdi yang abdi ini adalah hamba ini beriman kepada Allah dengan tulus,
dan suatu ketika dirinya diuji dengan diambil seseorang yang dicintainya, dalam hal ini adalah anak dan istrinya, ya, idza qabatu safiyahu min ahli dunya, ya. Ketika Allah mengambil seseorang yang dicintai dari seorang hamba tadi, tetapi hamba tadi dengan ikhlas dan sabar memperoleh ridho Allah, maka pembalas Allah akan memberikan ganjaran, ya, diberikan hal yang istimewa kepada seseorang yang ditinggalkannya tadi adalah surganya Allah. Maksudnya adalah jika kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti saat kamu sudah mempunyai anak dan istri, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji kedua orang yang berharga dalam hidup kamu, ya, walaupun itu adalah ayah kamu, ibu kamu, istri kamu, anak kamu, tetapi kamu dalam keikhlasan, ya. Nah, tetapi dalam keikhlasan dan kesabaran kamu mengikhlaskan mereka berdua, mengikhlaskan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tadi yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak toh? Maka enak kan? Maka kalau kalian nanti diuji oleh Allah, ya walaupun ya juga nangis, orang tua kalian diambil oleh Allah, tapi bukan dalam artian pacar loh, ya, tidak. Pacar itu bukan secara resmi di hadapan Allah, ya. Allah meresmikan jika kalian itu menikah bukan terhadap pacar kamu. Tetapi kamu bisa mengikhlaskan, itu bukan jodoh saya, ya Allah doakan saja, itu boleh-boleh saja. Ya Allah pacar saya meninggal, maka ya Allah Engkau tidak mengizinkan aku bersamanya dia. Tetapi kamu berdoa demi kebaikan dia, semoga Engkau mengampuninya ya Allah, semoga aku ikhlas ya Allah. Ada suatu cerita ketika seseorang sahabat Nabi menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak tahan ya Rasulullah, aku tidak terima ya Rasulullah dengan Allah mengambil anak dan istriku, sedangkan istriku sedang hamil, ya, dan Allah mengambil keduanya ya Rasulullah. Apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Seperti hadis ini kata Rasulullah, asbiru wala tusabiru, sabarlah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang baik untuk kedua anak, untuk istri dan anak. Maka pemuda ini berusaha untuk mengikhlaskan, dan pemuda ini berdoa, ya Allah, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, Astaghfirullah. Katanya pemuda tadi, aku ikhlaskan ya Allah ke anak dan istriku, semoga Engkau memberikan surga, memberikan ridho kepada anak dan istriku, dan Engkau tempatkan di sisimu ya Allah. 3 hari setelah beliau berdoa seperti itu, beliau bermimpi dan bertemu dengan istrinya dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang sangat putih sekali, dengan wajah yang cantik sekali. Dan istrinya berkata, ya Habibi, ya katanya, ya Habibi, wahai kekasihku, wahai suamiku, terima kasih engkau telah mengikhlaskanku dan engkau sudah mendoakanku. Allah memberikan keberkahan dalam apa yang engkau doakan kepadaku, dan terima kasih
dan engkau telah memberikan doa dan engkau mengirimkan hadiah kepadaku. Maka suaminya tadi langsung tersadar dalam tidurnya dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat ceritanya, beliau seorang pemuda tadi, seorang yang mengadu kepada Rasulullah tadi, bertemu dengan Rasulullah juga. Ya Rasulullah, aku bermimpi anak dan istriku berwajahkan manis, berwajahkan putih, yang tidak ada di dunia ini yang sanggup menyamai dari wajah istri saya yang meninggal tadi. Rasulullah bersabda, itulah hadiah untuk orang-orang yang bersabar jika Allah mengambil seseorang dari dirinya dan engkau mengikhlaskan dan engkau tabah menghadapi segala sesuatu yang diujikan kepadamu, insya Allah Allah akan memberikan hadiah yang tidak akan kamu bayangkan sekalipun. Nah, maka dari itu anak-anakku, santriwan-santriwati, dalam keadaan seperti ini mungkin Allah, dalam keadaan pandemi seperti ini mungkin Allah menguji kesabaran yang sangat luar biasa, menguji kedua orang tua untuk banting tulang, banting kanan kiri, banting setir ke kanan dan kiri, ke atas ke bawah. Tetapi katakanlah kepada orang tuamu, ibu, wahai ayah dan ibu, terima kasih engkau sudah memperjuangkan aku untuk bisa bersekolah, membiayaiku. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tuamu, karena pada masa saat ini kedua orang tuamu mungkin diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Ya, ada yang pada saat ini punya usaha sepi, ada yang pada saat ini jualan batik sepi, ada yang saat ini jualan sepeda motor sepi jika ada yang menjadi guru swasta tidak bisa mendapatkan upah yang maksimal, ada yang saat ini berpisah dari orang tuanya karena orang tuanya mempertahankan keluarganya dan beliau berada di luar kota untuk mencari nafkah. Maka katakanlah kepada orang tua kamu, bersabar wahai ayah dan ibuku, doakan mereka, semoga mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan sekali lagi, tetapkan dalam hatimu kesabaran di dalam hati. Langkahi hidup ini seakan-akan kamu berjalan mencapai ridha Allah. Jangan karena sesuatu hal yang bisa memberikan hal yang negatif kepadamu, kamu berjalan hanya kepada Allah. Allah memberikan kehidupan ini sudah sangat luar biasa. Kamu harus terima kasih sama Allah. Sabar dalam menghadapi segala macam cobaan. Ini yang dikatakan oleh Allah, dan Allah akan memberikan ana inda dzanni abdi. Jika Allah memberikan kata Allah, ana inda dzanni abdi. Aku seperti apa prasangka dari seorang hamba. Jika hambaku berprasangka kepadaku baik, maka aku akan berprasangka kepada hamba. Sekian dari penjelasan hadis yang ke-7 dan ke-8 tentang bab sabar. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, dan semoga Allah memberikan kesabaran yang sangat luar biasa kepada kita. Semoga kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingatkan, minggu depan ada evaluasi dari ustadz-ustadzah dari program pembelajaran daring, semua dari mata pelajaran, mata kitab, ya, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Ta'limut Ta'alim, dan kitab Nahwu. Nanti ada evaluasinya. Secara teknisnya akan kita umumkan minggu depan, mungkin dari pembelajaran setiap mata pelajaran. Nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan pembelajaran daring selama pandemi oleh Islamic Boarding School Mansa Kota Pekalongan. Dipersiapkan, jangan lupa. Absen di kolom komentar, ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar.
di YouTube ya. Jangan lupa kalau belum subscribe dulu, sedekah subscribe, tidak ada beban kan. Nah, maka sabar. Ingat kata saya, sabar terapkan dalam diri Anda, karena kesabaran itu akan memberikan kesuksesan kepada Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.